Halo kawan pajak, kembali lagi di podcast Senentang, senang tahu pajak cinta. Bersama saya tentunya Cindy sebagai host di episode kali ini. Nah, di episode kali ini kita akan mengupas tuntas tentang perpajakan untuk kawan pajak yang sekiranya mau memulai usaha. Dan di sebelah saya sudah kedatangan penyuluh dari KPP Pratama Sintang, ada Kak Forta Dipo. Halo Kak Cindy. Dipo, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik, sehat. Kak Cindy gimana Kak kabarnya Kak? Alhamdulillah sehat juga. Oke, langsung aja ya. Mungkin kawan pajak udah nggak sabar nih buat ngedengerin tentang perpajakan yang harus dilakukan mereka ketika mereka mau membuka usaha. Nah, bisa dijelaskan sedikit Kak Dipo? Boleh. Gimana sih gitu? Jadi kawan pajak, ketika kawan pajak ingin memulai usaha, ini sebenarnya cukup simpel terkait dengan kewajiban perpajakannya. Kawan pajak hanya perlu untuk melakukan yang pertama pendaftaran, yang kedua adalah menghitung pajak atas omsetnya, lalu disetorkan ke negara, yang ketiga melaporkan SPT tahunannya. Jadi hanya 3 ini aja. Simpel kan Kak Cindy ya? Simpel banget sih. Kedengarannya simpel ya, tapi kayaknya kawan pajak ini masih belum ngerti sih Kak, sebenarnya apa sih tadi maksudnya gitu. Mungkin bisa dijelaskan tadi. Boleh. Dari apa tadi? Boleh dari pendaftaran kali dari ya? pendaftaran. Oke. Dijelasin. Jadi kawan pajak terkait dengan pendaftaran ini, kawan pajak sekarang juga sudah dimudahkan ya dengan adanya pendaftaran online. Jadi kawan pajak bisa daftar sendiri atau bisa datang ke kantor kami kawan pajak semuanya. Nah, terkait dengan pendaftaran ini apa saja sih yang perlu disiapkan? Nah, kawan pajak ketika ingin melakukan pendaftaran NPWP ya, jadi kawan pajak hanya tinggal membawa KTP atau NIK-nya, lalu kartu keluarga untuk kita bisa catatkan nomor kartu keluarganya. Jadi hanya itu saja. Dan kan pajak kan pasti membawa handphone ya, jadi nomor telepon dan alamat email sudah ada di handphone yang biasanya kan pajak bawa. Jadi untuk persyaratannya cukup mudah, jadi jangan lupa untuk melakukan pendaftaran. Karena kalau misal kawan pajak sudah memulai usaha tapi belum mendaftarkan NPWP, nanti tidak bisa melakukan kewajiban-kewajiban perpajakan untuk kawan pajak semuanya. Oke, berarti buat kawan pajak yang udah punya usaha tapi belum daftar NPWP, ayo segera daftarkan NPWP-nya ya. Gasin daftar, bisa ke kantor kami di Tugu BI ya Kak Cindy ya, boleh banget. Bisa datang ke kantor, terus sekarang juga online udah bisa ya Kak ya? Lewat erek.pajak.go.id, kawan pajak bisa akses melalui internet tentunya ya, jadi bisa daftar dari situ juga. Iya, jadi silahkan kawan pajak ayo segera daftar kalau kalian udah punya usaha, jangan lupa daftar NPWP. Oke. Nah Kak, kalau untuk kewajiban selanjutnya gimana nih Kak setelah daftar Kak? Oke, jadi kalau untuk kewajiban selanjutnya bagi kawan pajak, jadi sekali lagi saya ingatkan kembali, kewajiban selanjutnya ini baru bisa dilaksanakan setelah kawan pajak ini punya NPWP. Jadi kalau kawan pajak belum punya NPWP ya tidak bisa melaksanakan kewajiban selanjutnya. Nah, kalau sudah memiliki NPWP maka kawan pajak baru bisa melakukan menghitung pajaknya lalu disetorkan ke negara. Jadi untuk kewajiban yang kedua ini, menghitung pajak dan menyetorkan ke negara ini, syarat utamanya ya harus punya NPWP-nya dulu. Jadi harus daftar dulu, punya NPWP, baru bisa nih menyetorkan pajaknya ke negara melalui pembayaran bisa ke bank, bisa ke kantor pos, dan kalau memang ada di M-Banking, punya M-Banking kan pajak sudah bisa dilakukan, di e-commerce kesayangan-kesayangan kan pajak semuanya juga sudah bisa dilakukan. Seperti itu Kak Cindy. Nah Kak Dipo, untuk kita tahu berapa sih pajak yang harus kita bayar atau apakah emang semua wajib pajak ini harus membayar gitu Kak? Itu bisa dijelasin Kak? Baik, nah ini juga nih kawan pajak semuanya. Jadi saya di sini tidak hanya akan menjelaskan terkait dengan kewajiban-kewajibannya saja, tapi juga ada hak atau fasilitas yang bisa kawan pajak manfaatkan, yaitu fasilitas berupa PP 55 tahun 2022. Nah, ini isinya adalah terkait dengan batas minimal omset per tahun bagi kawan pajak semuanya untuk dikenakan pajak. Jadi di PP 55 ini apabila kawan pajak omsetnya dalam 1 tahun Kak Cindy itu belum lewat 500 juta ya, itu masih belum dikenakan pajak. Nah, jadi masih di bawah 500 juta itu belum dikenakan pajak. Baru nanti setelah lewat dari 500 juta, omset yang sudah melewati itu dikalikan dengan tarif
PP 55 tadi, yaitu 0,5% dari omset ya kawan pajak semuanya ya. Nah, ini bisa kita ibaratkan kalau kawan pajak itu punya ayam bertelur sebanyak 200 butir, hanya 1 butir aja nih yang disetorkan ke negara. Dan itu pun akan kembali menjadi fasilitas-fasilitas umum yang kawan pajak bisa manfaatkan tentunya. Betul sekali. Jadi memang fasilitas ini diperuntukkan untuk wajib pajak UMKM ya, Pak Diko ya. Nah, ini sebenarnya mulai berlakunya sejak kapan ini? Kalau berlakunya sebenarnya sesuai dengan tahun PP-nya, yaitu di tahun 2022, Kak Cindy. Jadi dari tahun 2022 sebenarnya sudah berlaku fasilitas ini. Dan akan terus berlaku sampai peraturan ini diganti. Seperti itu. Oke, setelah itu, setelah daftar, kemudian menghitung pajaknya, kira-kira apa lagi nih, Kak? Oke, jadi sebelum itu saya boleh minum dulu Kak Cindy. Oh, boleh, silakan. Kebetulan haus dan kawan pajak semuanya, saya lagi minum kopi Mono dari toko Mono. Ini UMKM juga di Sintang, jadi kalau kawan pajak berkeinginan untuk ngopi, bisa kopi di toko Mono. Betul sekali. Saya juga mau minum dulu nih. Boleh. Nah, menjawab pertanyaan tadi, kewajiban selanjutnya itu apa? Kewajiban selanjutnya setelah menyetor ya tentunya adalah melaporkan SPT tahunan. Nah, SPT tahunan ini ada beberapa hal yang kawan pajak harus ketahui terlebih dahulu. Kawan pajak bisa lapor online, kawan pajak juga bisa lapor dengan cara datang ke kantor pajak. Yang penting ada 4 hal yang kawan pajak perlu siapkan. Yang pertama adalah sudah punya akun DJP online, Kak Cindy. Nah, kalau belum punya akun DJP online, gimana? Ya daftar dulu. Kalau misal tidak tahu caranya, bisa datang ke kantor pajak. Nah, untuk daftar akun DJP online ini perlu e-fin, Kak Cindy. Jadi kalau kawan pajak ini sudah punya e-fin, silahkan dibawa. Nanti bisa dipandu untuk pendaftaran akun DJP online-nya. Nah, pertanyaannya lagi nih, kalau semisal saya belum punya e-fin bagaimana? Nah, kalau belum punya e-fin, kawan pajak bisa mengajukan aktivasi e-fin ke kantor pajak terdekat. Misal ada kawan pajak dari Pontianak menonton podcast ini, silahkan bisa daftar di KPP terdekat yang ada di domisili kawan pajak harus semuanya. Di KPP terdaftar dia ya? Betul, tidak harus di KPP terdaftar, tapi bisa di mana aja. Yang penting kawan pajak bisa datang ke sana. Nah, untuk aktivasi e-fin. Nah, setelah 2 tadi, yang pertama akun DJP online, yang kedua e-fin, yang ketiga adalah daftar omsetnya per bulan dalam 1 tahun pajak itu. Jadi kawan pajak jangan sampai lupa untuk mencatat berapa sih omset kawan pajak semuanya ketika memulai usaha. Jadi semisal kawan pajak usahanya mulai dari Januari, ya silahkan dicatat dari Januari omsetnya berapa, Kak Cindy. Nanti setiap bulannya dicatat terus supaya kita bisa tahu apakah dalam 1 tahun itu sudah melewati 500 juta atau belum. Oh, betul sekali. Begitu. Jadi bisa dilihat apakah dikenakan atau enggak ya, gitu ya. Betul. Nah, yang terakhir, yang keempat itu adalah daftar harta. Kalau memang kawan pajak semuanya memiliki banyak sekali aset seperti itu, karena kan biasanya kawan pajak yang memiliki usaha asetnya banyak. Nah, jadi dalam pelaporan SPT tahunan ini kan juga harus menginputkan daftar harta. Jadi disiapkan juga daftar hartanya. Jadi ada 4 itu, Kak Cindy. Nah, ngomongin tentang aset atau harta, ini kayak gimana sih aset atau harta itu? Contohnya gimana? Oke. Contohnya. Jadi contoh untuk aset atau harta ini kawan pajak kan biasanya punya handphone. Handphone itu juga bisa masuk kawan pajak ke daftar harta juga, Kak Cindy. Nah, sepeda motor kalau memang ada itu bisa masuk juga. Uang tabungan, terus persediaan. Misal kawan pajak nih usahanya nih jualan sembako lah ya, misal seperti itu. Nah, persediaan itu juga bisa masuk ke dalam daftar harta, Kak Cindy. Seperti itu. Jadi di-input juga di pas pelaporan SPT itu ya? Betul, di-input juga nanti di situ. Nah, kalau misalnya kawan pajak sekiranya masih bingung nih, tadi cara lapornya gimana, itu kira-kira kalau datang ke kantor buat belajar bisa nggak? Bisa banget, tentu sangat bisa sekali. Nah, nanti mau dengan saya bisa, mau dengan Mas Aulia bisa, mau dengan Kak Cindy bisa, mau dengan semua petugas yang ada di loket B pun bisa. Dan sekali lagi kawan pajak, saya sampaikan juga di sini bahwa pelayanan kami dibuka dari jam 8 sampai jam 4 sore. Jadi kawan pajak bisa datang untuk melakukan atau belajar bersama terkait dengan tata cara pelaporan SPT-nya itu bisa dari jam 8 pagi sampai jam 4 sore, Kak Cindy. Luar biasa, berarti pelayanannya itu memang totalitas tanpa batas. Betul, gitu ya, totalitas tanpa batas. Kita nggak istirahat, Kak Cindy. Oke. Jadi ada pergantian. Nanti jam 12 yang biasanya itu adalah jam istirahat, khusus untuk pelayanan pada kawan pajak semuanya, kita nggak istirahat. Oh gitu. Iya, jadi langsung terabas saja pokoknya. Di jam 12 nanti kita ganti shift dengan petugas selanjutnya agar dapat tetap melayani kawan pajak semuanya. Nah, ngomongin pelayanan totalitas ini, kita juga akan mengadakan kegiatan juga nih.
Apa Kak tuh, Cindy, Kak? namanya Business Development Service yang berhubungan juga dengan UMKM. Apa tadi Business Development Betul, Service ya? Business Itu Development apa, Service. Kak? Oke, nah, Business Development Service ini kawan pajak adalah kegiatan rutin yang dilakukan oleh KPP untuk dapat mendukung atau mensupport UMKM sesuai dengan namanya Business Development Service. Oke. Service atau pelayanan untuk mengembangkan bisnis. Nah, ini nanti kegiatannya itu berupa seperti workshop bisa atau seperti seminar juga bisa, yang mana mengundang narasumber dari luar yang memang sudah ahli di bidangnya. Seperti itu untuk kawan pajak yang mau belajar terkait dengan mengembangkan bisnisnya. Seperti itu. Itu kawan pajak bisa ikut acara itu ya untuk bisa banget. Bisa Ya. banget. Dan itu gratis kawan pajak. Oh, gratis. Oke, jadi mengundangkan narasumber dan kawan Betul. pajak tinggal duduk aja, Betul, dengerin duduk manis, gitu ya. dengerin, dapat ilmu, pulang langsung buka usaha. Mantap. Gitu. Oke. Nah, kalau acara BDS itu sebelumnya udah ada belum sih, Kak? Udah dong. Sebelumnya Udah dong. Dan ada. karena ini acara rutin, jadi dari tahun lalu itu sudah ada. Dari tahun-tahun sebelumnya juga sudah dilaksanakan rutin. Nah, kebetulan untuk tahun lalu itu kita BDS ini terkait dengan yang pertama ada 2 kali nih Kak Cindy nih. Tahun lalu bahkan sampai 2 kali. Nah, yang pertama itu terkait dengan mengembangkan usaha kedai kopi atau coffee shop. Nah, kita juga ngundang narasumber yang nggak main-main. Tentunya yang sudah punya sudah profesional, sudah menjadi konsultan 3 coffee shop sekaligus. Nggak hanya di Sintang kemarin. Jadi sampai di Pontianak, Jakarta juga ada seperti itu. Nah, yang selanjutnya itu kemarin ada terkait dengan videografi dan juga fotografi. Jadi rutin ini Kak Cindy BDS ini. Jadi memang tema-temanya juga menarik dan relevan ya pasti, buat kawan pajak semua ya. Oke. Nah, kalau boleh tahu untuk tahun ini temanya apa, Kak? Nah, kalau untuk tahun ini masih rahasia nih kawan pajak. Kenapa rahasia? Supaya kawan pajak tetap penasaran dan stay tune di kanal Instagram kita ya, Kak Cindy betul. Pajak Sintang. Jadi nanti kawan pajak bisa dapat informasinya di sana. Jadi kawan pajak jangan lupa follow tuh Instagram Pajak Sintang. Nanti kegiatan BDS ini akan diumumkan di sana, baik temanya dan juga tanggalnya. Karena sekali lagi BDS ini Kak Cindy, kawan pajak ini daftarnya gratis. Datang dapat ilmu, pulang dapat souvenir. Oh iya, nah, enak banget ya. Kurang apa lagi coba? Ya kita modal waktu aja. Betul, modal waktu aja buat dengerin. Nanti datang dapat ilmu, pulang dapat souvenir gitu. Mantap sih. Oke. Nah, buat kawan pajak yang penasaran banget kira-kira temanya apa sih tahun ini dan sekiranya pengen ikut, kawan pajak bisa pantengin terus ya di Instagram Pajak Sintang di @pajaksintang, dan kita biasanya mengadakan live ya Kak ya. Jadi kita itu rutin juga live-nya itu juga termasuk edukasi juga buat kawan pajak semua gitu. Oke, mungkin ini aja kali ya Kak yang bisa kita kulik-kulik di episode kali ini. Buat kawan pajak semua, pokoknya stay tune ya, selalu pantengin media sosial kita. Ada Instagram, ada YouTube, ada Twitter juga, jadi kawan pajak bisa akses itu semua untuk mendapatkan informasi apa saja dari Pajak Sintang. Oke kawan pajak, terima kasih sudah mendengarkan podcast. Jangan lupa like, komen, subscribe. Bagi yang belum subscribe, sekali lagi jangan lupa untuk follow Instagram Pajak Sintang, karena nanti akan ada live Instagram. Di situ kita akan menyapa kawan pajak semuanya yang bertanya di sana, nanti akan mendapatkan souvenir juga. Jadi jangan lupa untuk follow. Sekali lagi follow Instagram Betul Pajak sekali. Sintang. Oke, terima kasih Kak Fortadipo. Sampai jumpa. Sampai jumpa kawan pajak di episode podcast selanjutnya.